البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan telah lewat disebutkan di kitab shalah bab sifat shalah, bab tentang sifat salat. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan iq'ad, yakni duduk seperti duduknya syaitan, ya, dicontohkan di situ seperti duduknya binatang buas, yaitu apa? Dengan kaki kiri yang disebutkan di sini, yakni yang dia itu kaki kiri dan kanan di sebelah kanan kiri kita, kemudian duduk di atas pantat seperti itu, tidak boleh. Demikian juga untuk rukuk dalam keadaan dia itu rata kepalanya, ya lurus, kemudian meletakkan tangannya itu di lutut. Walaupun disebutkan oleh para ulama, ya di situ ada hadis bahwa ketika rukuk dulu menggunakan idbaq, yakni dengan seperti hayat seseorang itu, yakni kedua telapak tangannya digabungkan itu. Nah, seperti itu. Kemudian diletakkan di antara dua pahanya ketika rukuk seperti itu. Tetapi kemudian disebutkan dalam hadis tadi bahwa akhir dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita meletakkan telapak tangan kita di lutut. Kemudian berikutnya hadis nomor 266. Yang disebutkan di sini tata cara, ya, kapan kita mengangkat kedua tangan kita, ya, ketika takbir itu. Demikian juga di mana letak kita, ya, ketika kita mengangkat kedua tangan itu. Juga di sini hadis nomor 266, hadis muttafaqun alaih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, adalah beliau mengangkat kedua tangannya, hadwa manqibaihi, sejajar dengan kedua lengan. Ini tata cara mengangkat kedua tangan ketika kita takbir. Di antaranya pertama adalah sejajar dengan apa? Dengan pundak kita, mangkib dengan pundak, ya, dengan pundak kita. Kapan itu? Idza ftataha shalah, ketika memulai salat, takbiratul ihram. Ya. Wa idza kabbara liruku', demikian juga ketika takbir mau rukuk. Ini yang kedua. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', ketika mengangkat kepala dari rukuk. Yakni i'tidal, ketika mau i'tidal itu. Sami Allahu liman hamidah. Muttafaqun alaih, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 3 berarti keadaan ini kan. Nanti ada disebutkan keadaan yang keempat. Kemudian hadis nomor 267. Hadis ini sahih juga. Wa fi hadis Abi Humaid inda Abi Dawud. Di dalam hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima manqibaihi. Mengangkat kedua tangannya sampai yuhadi, sejajar, bihima, dengan kedua telapak tangannya itu, manqibaihi, kedua pundaknya. Tsumma yukabir, kemudian takbir. Wali Muslim, kemudian Imam Muslim. Ini bentuk yang kedua. Ya, ketika mengatakan bagaimana? Sebuah Imam Muslim rahimahullah taala an Malik bin Huwairis, dari sahabat Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Nahu hadis Ibnu Umar, seperti hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi, yang 3 tempat tadi. Mengangkat kedua tangan. Lakin qala, akan tetapi di situ beliau mengatakan juga hatta yuhadiya, sampai sejajar, bihima, dengan kedua telapak tangannya itu, furu'at udunai. Furu' disebutkan di dalam Muhtar Sihah itu, kullu syai' a'lahu, segala sesuatu yang paling tinggi. Yani kalau telinga kita yang paling atas itu, ya, telinga kita ini kan ada bagian yang paling atas itu, sejajar itu. Ini riwayat paling tinggi kita mengangkat kedua telapak tangan adalah ini. Jadi tidak boleh kita sejajar dengan kepala yang paling atas, tidak boleh, tidak ada riwayatnya. Tetapi apa? Sejajar dengan telinga, ya, sejajar dengan telinga yang paling atas ini. Itu paling tingginya itu. Kemudian tadi ayat yang kedua, sejajar dengan mangkib, pundak.
Sebagian menyebutkan di antara keduanya. Tentu saja kan di antara keduanya masuk di sini kan. Jadi demikian. Jangan kita kemudian mengangkat kedua telapak tangan kita itu tinggi, jangan. Tidak ada riwayat lebih dari telinga ini, tidak ada riwayat seperti itu. Hadis ini juga Imam Muslim tadi. Maka di sini ada beberapa hukum yang akan kita sebutkan. Juga di sini dalam Fathul Alam oleh Syekh Muhammad Nizam, hukum raf'il yadaini inda takbiratul ihram. Hukum mengangkat kedua tangan, yakni telapak tangan ketika takbiratul ihram. Hukumnya apa? Sunnah. Ini hukumnya adalah sunnah saja, ya. Sebutkan oleh Ibnu Rajab di Fathul Bari, raf'ul yadaini inda iftitahi shalah masyru'. Mengangkat kedua tangan ketika memulai salat itu adalah disyariatkan. Kemudian kenapa kita mengatakan itu adalah sunnah saja? Sebutkan di sini, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bihi. Nabi tidak memerintahkan. Menunjukkan apa? Bahwa itu tidak wajib. Takbiratul ihram, ya, kemudian mengangkat kedua tangan itu tidak wajib. Ini demikian. Itu adalah sunnah. Tapi bukan berarti untuk kemudian ditinggalkan, tidak. Tapi kalau kemudian ditinggalkan, tidaklah salatnya itu batal. Kemudian berikutnya mata yarfa'u yadayhi. Kapan mengangkat kedua tangan itu? Kapan? Tadi sudah kita sebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yaitu ketika apa? Takbiratul ihram. Itu ya. Kemudian ketika apa? Ya, sebutkan di situ ketika mau ruku. Demikian juga ketika apa? Ketika mau i'tidal itu. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ya, ini ada riwayat juga disebutkan mengangkat kedua tangan ketika apa? Ketika berdiri dari tasyahud awal. Jadi 4. Ketika kita tasyahud awal, kemudian mau ke rakaat yang ketiga, kita mengangkat kedua tangan juga. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Nasai, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min ar-rak'ataini, apabila beliau berdiri dari 2 rakaat, yakni setelah tasyahud awal, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Paham ya? Jadi 4 ini, 4 keadaan ini. Kita mengangkat itu kedua telapak tangan. Kemudian permasalahannya berikutnya adalah takbirnya itu. Kan takbiratul ihram. Kita mengangkat tangan dulu ataukah mengucapkan Allahu Akbar dulu, atau bersama-sama, atau Allahu Akbar dulu kemudian takbir. Ini mengangkat kedua tangan. Ya, sebutkan di sini ada 3 keadaan. Semuanya adalah boleh. Yang pertama adalah ar-raf' ma'a takbir, sama-sama. Yani Allahu Akbar sambil mengangkat tangan sama-sama. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, yarfa'u yadayhi hina yukabbir, mengangkat kedua tangannya ketika takbir bersamaan. Yang kedua adalah ar-raf' qabla takbir, mengangkat tangan dulu baru takbir. Hadis Abdullah bin Umar juga rawahu Muslim. Rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa min anqibaihi, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar pundaknya, tsumma kabbara, kemudian bertakbir. Berarti apa? Mengangkat dulu baru takbir. Yang ketiga, ya, ar-raf' ba'da takbir, ya. Takbir dulu baru mengangkat tangan. Kalau tadi kan ar-raf' qabla takbir. Jadi kalau ini apa? Takbir dulu baru mengangkat, atau apa? Mengangkat dulu baru takbir. Dalilnya dalam hadis Malik bin Huwairis rawahu Muslim, karena Rasulullah SAW idza kabbara rafa'a yadayhi. Adalah Nabi SAW apabila takbir maka beliau mengangkat kedua tangannya. Demikian. Ini demikian disebutkan. Disebutkan juga bahwa Abu Hanifah radhiyallahu taala ahli Kufah berpendapat bahwa apa? Bahwa takbir itu hanya di awal saja, dan ini adalah salah. Ya, pendapat orang ahli Kufah. Oleh karena itu kita perhatikan sebagian orang, yakni Bangladesh atau Palestina, yakni atau India atau Pakistan itu dia sekali saja. Demikian juga orang Syiah. Orang Syiah mereka takbir awal saja, mengangkat kedua tangannya ketika awal saja. Tapi tadi sudah kita sebutkan di situ ada 4, ya, ada 4 tempat. Kemudian juga ada sunnah juga berikutnya yang mungkin tidak dilakukan atau mungkin di antara kita tidak tahu, yaitu apa? Hadisnya sahih, yaitu apa?
ketika kita sujud, kemudian bangun dari sujud, boleh kita mengangkat tangan, boleh. Ini kalau dipraktikkan sekali-kali dalam hidup kita boleh. Yani raf'ul yadaini indal qiyam minas sujud, mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari sujud. Dalilnya adalah sebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya. Disebutkan di situ hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza kabara rafa'a yadayhi. Apabila beliau takbir mengangkat kedua tangannya. Kemudian disebutkan wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud aidan rafa'a yadayhi. Demikian juga Nabi ketika mengangkat kepalanya dari sujud juga rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Jadi umpamanya kita habis rukuk kemudian i'tidal kemudian sujud kan. Habis sujud itu kita duduk di antara dua sujud, termasuk sunnah juga sebenarnya, yaitu apa? Mengangkat kedua tangan, termasuk sunnah. Sanadnya disebutkan di sini adalah sahih sesuai dengan sanadnya Imam Muslim. Tapi riwayat-riwayat yang lain disebutkan apa? Tidak menyebutkan hal ini. Oleh karena itu bagaimana kita mendudukkan? Riwayat yang lain tidak ada mengangkat kedua tangan ini ketika apa? Setelah sujud. Paham ya? Oleh karena itu digiring wa hadzal qaul huwa shawab. Ucapan ini benar li sihhatil hadis karena hadisnya sahih. Walakin la yudawam ala hadzal rafa, akan tetapi tidak terus-menerus. Bal yaf'aluhu ahyanan, bahkan melakukannya kadang-kadang. Jam'an bainahu wa bainal qauli Ibnu Umar. Untuk mengumpulkan hadis tadi dengan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melakukannya di 4 tempat saja tadi. Paham ya? Jadi hadis Abdullah bin Umar tadi dalam riwayat Imam Bukhari kan disebutkan, bahkan itu pendapat jumhur ulama, yaitu apa? Di 4 tempat tadi. Tapi kalau kita ingin melaksanakan hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sekali-sekali atau mungkin di rumah, kadang kan terjadi fitnah. Ya, dulu banyak kita perhatikan orang Prancis dan sebagainya itu melakukan itu. Ini orang-orang asing malah mereka itu banyak melakukan hadis ini. Mungkin sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syalbani. Wallahu a'lam. Tapi ini dilakukan apa? Kadang-kadang saja, yang di rumah atau yang semisalnya. Kemudian raf'al yadaini inda kulli khafdi wa rafa', mengangkat kedua tangan setiap turun, setiap naik. Kesimpulannya adalah apa? Tidak. Tempatnya tadi kita sebutkan saja. Kemudian disebutkan ila aina yarfa' yadayhi, ini yang tadi kita sebutkan. Sampai kemana mengangkat kedua tangan? Tadi kita sebutkan dan apa? Sesuai dengan mangkit, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan paling tinggi dari telinga kita ini. Kan itu. Kesimpulannya adalah itu. Ketika kita mengangkat itu, tangannya ya, ketika mengangkat kedua telapak tangan itu, tangannya tentu saja apa? Disebutkan di sini adalah yunshar. Ya, disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah ayyamudah ya, untuk yang mudah. Tidak dikobot, ya, ini tidak kemudian kita merapatkan dalam artian ya ini seperti mengadon itu enggak, tapi dilepaskan, yaitu yamud, dibentangkan. Setelah kita tahu membentangkan, apakah dia yufarraq, ya ini dipisahkan, atau yudom, ya ini didekatkan jari jemarinya itu. Yang benar ulama adalah didekatkan, ya didekatkan. Semua oleh Ibnu di sini demikian. Disukai untuk kemudian ayyumat, yakni untuk kemudian dibentangkan, kemudian apa? Wa yadum ba'daha ila ba'd, dan didekatkan satu dengan yang lain. Kemudian beliau menyebutkan riwayat riwayat Abu Dawud rahimahullah. Hadis bukan oleh Imam Abu Dawud. Hadis Abu Hurairah sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fi shalah rafa'a yadayhi maddan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan salat mengangkat kedua tangannya maddan, dengan dia dibentangkan, ya kemudian itu tadi. Ya, ini untuk dia dikumpulkan. Ini demikian. Bagaimana perempuan? Apakah seperti laki-laki? Sebutkan bahwa syariat itu umum untuk laki-laki, demikian juga perempuan. Ini tidak ada kemudian dibedakan untuk dikompet dan sebagainya, tidak ada. Kemudian berikutnya, ini kita cukupkan saja. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.